Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 1 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat media seperti ini. Bapak dan Ibu orang tua siswa yang saya hormati, hari ini adik-adik ini akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah SD Negeri Naringgul yang tentu saja dengan cara yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya atau kakak-kakaknya yang sekarang sudah duduk di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, hari ini masa pengenalan lingkungan sekolahnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun begitu, jangan berkecil hati karena ini juga adalah upaya kita dalam menyikapi keadaan, bahwa keadaan itu tidak selamanya apa yang kita harapkan. Kadang-kadang ada di luar yang kita tidak inginkan, tetapi justru dengan keadaan yang kita tidak inginkan ini, kita belajar untuk bagaimana mensiasati kehidupan supaya tetap berjalan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kalian akan diperkenalkan terhadap SD Negeri Naringgul yang merupakan SD baru bagi kalian. Selamat datang di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Naringgul.
Nah, adik-adik sekalian, sekarang Bapak ingin menyampaikan visi dan misi SD Negeri Naringgul. Adik-adik, visi SD Negeri Naringgul itu adalah mewujudkan peserta didik yang berilmu dan bertakwa. Nah, mengenai berilmu ini, ya kalian harus sekolah. Karena sekolah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Dan kalian harus rajin sekolah ya. Kemudian bertakwa. Bertakwa ini adalah penjelmaan dari seorang yang berilmu. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian, apa misi SD Negeri Naringgul ini? Untuk mencapai visi mewujudkan peserta didik yang berilmu dan bertakwa, sekolah SD Negeri Naringgul itu pertama yang dilakukan adalah meningkatkan kedisiplinan siswa. Dengan upacara hari Senin ini, kalian nanti akan dilatih untuk berdisiplin. Di antaranya berdisiplin berpakaian, berdisiplin tepat waktu. Kemudian kalian juga nanti akan belajar bagaimana menerima perintah dari pemimpin barisan yang harus kalian laksanakan. Kemudian kalian juga harus menghargai seorang pembina upacara yang menyampaikan amanatnya. Kalian harus menghargai dengan cara menyimaknya dan tidak boleh berbicara apalagi mengganggu jalannya upacara. Itu adalah latihan dasar yang harus kalian laksanakan dalam meningkatkan kedisiplinan kalian yang bisa dilaksanakan melalui upacara. Kemudian adik-adik, misi yang selanjutnya adalah bagaimana mencapai seorang yang bertakwa. Di antaranya, adik-adik nanti akan belajar dengan kakak-kakak, dengan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Guru. Pada hari-hari tertentu akan diadakan belajar sholat duha berjamaah. Adik-adik sekalian, sholat duha ini sedikit banyak akan memberi pengalaman kepada kalian bagaimana nanti kalau sudah dewasa pun kalian terbiasa untuk melaksanakan sholat duha ini. Adik-adik tahu kan manfaat dari sholat duha? Sholat duha itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya rezeki yang diberikan kepada kita itu diberi keberkahan. Selain sholat duha, adik-adik juga nanti akan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan senam. Tahu kan manfaat senam? Iya, senam itu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, juga meningkatkan supaya kita menjadi anak yang ceria, yang gembira. Kemudian adik-adik selain olahraga, juga di sekolah kita ini dikembangkan juga kesenian. Jadi bagi adik-adik yang suka dengan seni, apakah itu seni tari, kemudian bernyanyi, atau mungkin juga kalian suka berpuisi gitu. Pokoknya apapun jenis hobi kalian tentang seni itu akan dikembangkan di sekolah. Ya, dan kalian jangan malu-malu. Harus mencoba. Kalau disuruh sama ibu guru untuk nyanyi ke depan, menyanyilah. Siapa tahu suaranya bagus, dan kalau terus dilatih, kalian bisa nyanyi dengan baik gitu. Ya, dan kalau kalian bisa nyanyi dengan baik, biasanya kalian diikutsertakan dalam kompetisi seperti dalam perseni, gitu ya. Ya, itu adik-adik ya untuk seninya. Kemudian dengan punya keahlian seni ini, biasanya dalam acara-acara resmi sekolah, apakah itu misalnya kenaikan kelas, itu suka ditampilkan, dapat hadiah biasanya kalau bagus itu. Jadi tentu saja ini akan menjadi kebanggaan kalian dan kebanggaan orang tua kalian kalau kalian punya prestasi misalnya di bidang seni ini.
Itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekolah yang adik-adik masuki ini punya prestasi loh, jangan salah. SD Negeri Naringgul ini banyak prestasinya. Nah, ini yang terakhir itu tahun 2020. Ini sebetulnya, nah ini hadiah memang ditulis tahun 2020 itu. Yang sebenarnya itu tahun 2019, karena 2020 kita sudah terkena pandemi. Jadi waktu itu tidak dilaksanakan. Nah, di tahun 2019 itu kita banyak dapat piala karena kita mengikuti kegiatan-kegiatan di perlombaan porseni gitu ya. Nah, tentu saja prestasi ini bisa kita lihat ya. Nah, ini nih, ini hadiah juga, ini piala. Ini piala yang sekolah kita dapatkan. Jadi kalau dikumpulkan itu dari tahun-tahun sebelumnya, itu pas kenaikan kelas, pajang dipertontonkan ke orang tua, ya segitulah. Kalau kalian tidak percaya, lihat aja di kantor, banyak tuh yang itu kan ada di kantor semuanya. Jadi sengaja waktu itu, waktu kenaikan kelas dan perpisahan kelas 6 tahun 2019 itu kalau nggak salah, kegiatan ini itu dipertontonkan ke orang tua, yaitu prestasi di sekolah kita ya. Dan ini adik-adik harus ingat, cikal bakal berprestasinya itu sekolah kita itu berawal dari adik-adik ini ya, dari kelas 1 ini. Nanti sama ibu dan bapak guru dilihat kalian itu punya bakatnya di bidang apa, bidang seni, bidang olahraga, atau bidang yang lainnya, misalnya di bidang sainsnya, bidang ilmu pengetahuan, IPA atau matematika misalnya. Nah, semuanya itu kalau adik-adik terus berlatih, belajar, itu semuanya akan bisa menjadi siswa yang berprestasi. Itu adik-adik ya. Nah, itu. Nah, adik-adik, ini kelihatan nggak? Ini foto bapak dan ibu guru, bapak-bapak dan ibu guru, serta kakak-kakak yang dapat juara waktu itu. Ini ada yang dijuara di bidang seninya, bidang sainsnya, bidang olahraganya. Ini ada semuanya di sini. Jadi kalau berkumpul mereka kemudian diambil foto, ya seperti itu. Ini tahun 2019 adik-adik ya. Iya. Jadi kakak-kakak kelas itu mereka banyak yang berprestasi. Adik-adik juga harus mengikutinya ya. Bagaimana mereka bisa berprestasi? Ya mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau disuruh sama bapak dan ibu guru dilaksanakan. Ya, datang ke sekolah tepat waktu itu ya kalau sudah tatap muka. Kemudian pulang dari sekolah pun juga langsung pulang ke rumah, tidak keluyuran dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah mereka itu bisa menjadi siswa yang berprestasi, yang bisa membanggakan orang tua dan sekolah tentunya. Oke, adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita ini, sekolah kita ini punya fasilitas loh, jangan salah. Nih, sekolah kita sekolah yang punya gedung sekolah. Jadi kita tidak numpang, kita punya gedung sendiri. Setiap kelas juga punya kelasnya masing-masing ya, sehingga kalian nanti akan nyaman. Kemudian selain bangunannya, kita juga sekolah kita ini punya lapangan. Lapangannya baik lapangan yang di atas, biasanya dipakai untuk upacara, maupun lapangan yang di bawah untuk olahraga seperti voli atau sepak bola. Adik-adik boleh nanti yang laki-laki senang sepak bola, main bola di bawah ya. Kemudian kalau mau voli boleh, mau voli ada, bola volinya ada, netnya juga ada. Nanti kalau kita sudah sekolah biasa, kita pasang di sana dan kita main bola atau main voli di sana ya. Nah, kemudian adik-adik, sekolah kita juga punya panggung yang multifungsi. Panggung multifungsi ini kalau misalnya
akhir tahun bisa dijadikan sebagai panggung untuk pertunjukan adik-adik yang punya bakat bidang seni misalnya. Kalau sehari-harinya, panggung ini juga bisa digunakan oleh orang tua ketika mereka misalnya untuk berbicara atau memusyawarahkan tentang keberadaan anak didiknya atau anak-anaknya di sekolah. Jadi adik-adik jangan khawatir. Kalian belajar di sekolah dibimbing sama ibu dan bapak guru, orang tua kalian pun juga ikut bekerja sama dengan bapak dan ibu guru, sehingga mereka datang ke sekolah, kemudian mereka musyawarah, mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa merugikan kalian misalnya ya. Jadi diantisipasi jangan sampai terjadi. Dan ini biasanya orang tua berkumpul di sekolah, kemudian menyamakan persepsi atau menyamakan pendapat, sehingga mereka nanti dalam membimbing kalian itu bisa bersama-sama, apalagi di musim pandemi seperti saat ini. Jadi kalian juga nanti orang tua pasti akan diundang oleh sekolah untuk datang ke sekolah atau melalui Google Meet misalnya untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya teknis untuk membimbing adik-adik di rumah kalau masih belajar di rumah gitu ya. Tapi kalau sudah belajarnya di sekolah, ya itu orang tua tetap saja harus ke sekolah juga dalam rangka bagaimana mensiasati supaya adik-adik itu bisa nyaman belajar di sekolah, juga bisa dibantu sama orang tua ketika sudah pulang dari sekolah. Atau di rumah pun adik-adik harus tetap belajar gitu ya. Nah, ini di panggung ini. Jadi panggung ini bisa digunakan untuk siswa, bisa digunakan untuk guru, juga oleh orang tua dan siapa saja tentu saja yang memerlukan tempat ini boleh dilaksanakan, boleh digunakan. Kemudian adik-adik, sekolah kita juga punya perpustakaan, letaknya di bawah perpustakaan ini. Lengkap buku-bukunya ya. Nanti kalian bisa ke sana belajar membaca, di sana banyak bukunya. Kalian belajar di sana dibimbing sama petugas perpustakaannya di sana, sama ibu gurunya ada di sana ya. Nanti belajar, kamu lihat-lihat di sana banyak gambarnya yang gambar bercerita, ada ya macam-macam lah. Mungkin kalian suka di sana. Kamu harus sering ke sana kalau nanti sudah sekolah ya. Nah, itu fasilitas yang kita miliki. Selain itu adik-adik, sekolah kita ini juga punya alat media elektronik yang lain. Jadi pembelajarannya bisa menggunakan proyektor ya, kemudian juga bisa adik-adik itu bisa nyanyi-nyanyi loh, karena kita punya sound system, punya rekamannya. Maksud Bapak punya media-media yang digunakan untuk bernyanyi ya. Jadi adik-adik nanti kalau suka nyanyi bisa nyanyi gitu. Nah, itu sekolah kita punya alatnya. Jangan khawatir ya. Yang penting adik-adik punya kemampuan atau punya keberanian untuk mengasah kemampuan adik-adik sehingga hobi atau kesukaan adik-adik itu bisa dimunculkan di sekolah ini. Nah, adik-adik, personil atau bapak dan ibu guru yang ada di sekolah supaya kalian tahu ya. Nah, yang pertama ini adalah bapak kepala sekolah. Namanya Bapak Anung MPD ya. Nah, ini bapak kepala sekolah kita. Jadi adik-adik kalau ketemu sama bapak ini adalah pimpinan kita di sekolah kita ini. Nah, kalau ini Ibu Erlina ya, Ibu Erlina yang tentu saja tahun ini adalah membimbing kalian di kelas 1 ya, Ibu Erlina ini. Nah, kalau ini namanya Ibu Neng Ai Kusmiati ya. Jadi Ibu Neng ini dia nanti mengajarnya di kelas 2 ya, jadi wali kelas 2. Kenal nggak kalian? Kenal ya? Oke. Nah, kalau ini Ibu Wita. Ibu Wita ini mengajar di kelas 3. Tapi dia juga yang mengurus data-data kalian.
Jadi kalau kalian dipinta data, ini sama ibu ini, sama ibu Wita. Dan kamu harus segera mengirimkannya ya. Seperti dipinta misalnya fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, ataupun keterangan-keterangan lain, itu biasanya dipintanya sama ibu Wita. Kamu harus melakukannya, harus mengerjakannya. Kalau tidak dikirimkan atau tidak mengumpulkan data-data yang dipinta oleh ibu Wita, nanti ketinggalan kalian itu ya. Nah, itu ibu Wita ya. Nah, terus ini. Nah, adik-adik, ini adalah Pak Usin. Dia ngajar di kelas 4 sekarang ini. Ya, dia mengajar di kelas 4. Ini Pak Usin namanya, ya. Nanti kalau ketemu sama dia, tanya aja sama kalian ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini Ibu Sela. Ibu Sela mengajarnya di kelas 5. Ya, mengajar di kelas 5. Nanti kalau ketemu, sapa sama kalian. Dan siapa tahu ini adalah tetangga kalian juga ya. Nah, kalau yang ini nih Pak Isan ini namanya. Ini Pak Isan, wali kelas 6. Gitu. Ini Pak Isan ya, adik-adik. Kalau ketemu sama Pak Isan ini, nanti sapa juga. Siapa tahu ini juga adalah tetangga kalian ya. Nah, kalau ini Pak Mul, Pak Mulyana ya. Nanti kalau kalian suka ke bidang seni, kita belajarnya nanti sama Pak Mul, sama Bapak juga. Bapak juga suka belajar sama Pak Mul. Nanti kalian juga bisa belajar sama Pak Mul ya. Nah, yang ini adalah Abah. Ini Abah Kamal, ya, penjaga lingkungan sekolah kita. Jadi adik-adik selama di sekolah akan merasa nyaman sebab dijaga sama Abah ya. Ya, begitu adik-adik ya. Kita punya penjaga sekolah. Kemudian kita juga nanti punya penjaga perpustakaan, yaitu Ibu Eli. Ya, ini Ibu Eli nanti yang akan menjaga di perpustakaan. Berikut kalian juga nanti yang belum bisa baca, nanti belajar sama Bu Eli. Dikasih tugasnya sama Bu Eli, dikasih bukunya. Itu kalian harus mengerjakannya. Karena Bu Eli itu tahu loh yang bisa baca sama yang tidak. Karena apa? Karena dicek sama buku yang dia punya. Dan biasanya dikasihkan sama kalian. Dan kalian harus mempelajarinya. Kalau sudah tamat, bukunya dibaca, itu biasanya kalian bisa baca. Kalau semuanya dibaca. Kalau tidak dibaca, ya kalian susah bisa bacanya. Itu ya adik-adik. Ya. Nah, itu sedikit pengenalan tentang lingkungan sekolah, kemudian juga visi misi sekolah, terus yang terakhir tentang fasilitas sekolah, dan juga personil SD Negeri Naringgul. Mudah-mudahan dengan diperkenalkannya ini kepada kalian semua, kalian merasa nyaman berada di sekolah SD Negeri Naringgul ini, juga kalian menjadi siswa-siswa yang bisa diharapkan menjadi kebanggaan orang tua dan sekolah di kemudian hari. Demikian adik-adik pengenalan sekolah ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan tentu saja kalian lebih semangat lagi sekolah di SD Negeri Naringgul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.